Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba. Marhaban ya Ramadan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd. Sahabat IMC yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam suatu riwayat diceritakan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sedang menaiki mimbar dan mengucapkan amin, amin, amin sebanyak 3 kali. Lalu para sahabat bertanya, "Kenapa ya Rasulullah engkau mengucapkan amin sebanyak 3 kali?" Dan Rasul pun menjawab, "Apakah kalian tidak mengetahui?" "Tidak ya Rasulullah. Pada saat itu malaikat Jibril turun kepada saya dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala." Malaikat Jibril berkata kepada Rasulullah SAW, "Wahai Muhammad, saya ingin berdoa kepada Allah, maukah engkau mengaminkannya?" Rasul menjawab, "Tentu saja ya malaikat Jibril." Lalu sahabat bertanya, "Apakah doa yang dipanjatkan, yang dipinta oleh malaikat Jibril itu ya Rasulullah?" Lalu Rasul menjawab, "Ada 3 doa yang dipanjatkan malaikat Jibril kepada Allah Subhanahu wa taala." Tentu saja ini sesuatu peristiwa yang sangat luar biasa. Karena yang berdoa adalah malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW. Yang pertama, malaikat Jibril berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, saya memohon jangan terima puasa dan ibadahnya orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya." Nauzubillah min zalik. Itu malaikat Jibril yang berdoa dan Rasulullah SAW yang mengaminkannya. Betapa kedua orang tua kita diposisikan sebagai orang yang paling mulia, sebagai orang yang paling mulia di muka bumi ini. Oleh karena itu, sahabat IMC yang dirahmati oleh Allah, bagaimana kita sebagai seorang anak wajib untuk patuh, menghormati, dan mengikuti nasihat-nasihat orang tua kita. Sehingga wala taqul lahu ma'uf, dan janganlah kalian mengucapkan kepada kedua orang tua kita. Ada beberapa kerusakan, kebinasaan yang bisa terjadi yang disebabkan oleh kedurhakaan kita kepada kedua orang tua. Sehingga mengucapkan saja itu menjadikan kita durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, durhaka kepada kedua orang tua kita. Oleh karena itu, sahabat IMC yang dirahmati oleh Allah, mudah-mudahan kita menjadi anak yang soleh, yang patuh pada kedua orang tua kita, yang terhindar dari doa-doa, yang terhindar dari doa malaikat Jibril yang diaminkan oleh Rasulullah SAW tersebut, sehingga kita berpuasa pada bulan Ramadan ini, beribadah pada bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sahabat IMC yang dirahmati oleh Allah. Lalu doa yang kedua, "Ya Allah, saya memohon jangan terima ibadah dan puasa dan ibadahnya seorang istri yang durhaka kepada suaminya." Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Seorang laki-laki itu adalah pemimpin, maka akan dipinta pertanggungjawabannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana dia mendidik anaknya, mendidik istrinya, dan mengelola rumah tangganya. Sehingga apabila seperti pakaian, suami istri itu saling menutupi kekurangan. Apabila kita memakai pakaian menjadi kebanggaan, maka suami istri itu menjadi kebanggaan. Lalu yang ketiga, doa malaikat Jibril dipanjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Allah, jangan terima puasanya dan ibadahnya
orang yang tidak memaafkan, seorang muslim yang tidak memaafkan saudara muslim lainnya. Sangat luar biasa sekali bahwa hubungan kita kepada Allah juga sangat berpengaruh dengan hubungan kita sesama muslim. Dengan adanya kita saling memaafkan, sewaktu kita berinteraksi sosial, tentunya kita sebagai manusia ada satu kekhilafan. Maka satu tingkatan yang paling tinggi, kita memberi maaf kepada saudara kita sesama muslim. Sahabat IMC yang dirahmati oleh Allah, itulah ketiga doa yang dipanjatkan oleh malaikat Jibril, sehingga dengan cerita dari riwayat tersebut mudah-mudahan kita dapat menyempurnakan ibadah kita pada bulan Ramadan ini untuk menjadi anak yang soleh, patuh kepada kedua orang tua, bukan menjadi anak yang durhaka, menjadi suami istri yang tidak durhaka, yang saling membanggakan, saling menutupi, saling mensupport untuk kehidupan yang lebih baik, menjadi sesama muslim yang saling menghormati, yang saling mensupport dan tidak saling menjatuhkan. Demikian salah satu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan menjadi manfaat. Kepada Allah saya mohon ampun, kurang dan salah saya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah, wa ridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.